semuanya, selamat datang kembali di podcast Podcast BBM BBM Berbicara Berbicara episode episode 13. 13. Wih. Halo teman-teman pendengar, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua yang dengerin ini sedang dalam keadaan sehat, sedang dalam moodnya bagus, karena kita ini mau podcast nih Teh. Iya, kita mau bahas apa ya kira-kira? Nah, kita ini mau ngebahas tentang beasiswa dan organisasi gitu. Jadi kayak gimana caranya balance gitu ya antar akademik dan juga organisasinya ya kan? Iya betul banget nih Teh. Nah, tapi kita ini juga nggak sendirian nih Teh. Sebelumnya kita perkenalan dulu Oh mungkin gitu, ya. coba boleh ayo dulu. Oke, mungkin aku Denis dari BBM EP angkatan 2025 dengan rekan saya. Aku Irdina, Ardini boleh dipanggil Ira, BBM EP 2025 juga. Betul banget gitu ya. Nah, mungkin langsung aja nih Teh ya. Kita akan memperkenalkan pemateri kita yang akan menemani kita sepanjang podcast ini. Gitu. Betul, boleh kita sambut aja nih langsung. Restu, Restu, nah Ditya Setiawan. halo. Halo Restu, selamat pagi. Halo, halo, selamat pagi, Teteh moderator. Gimana nih kabarnya, Alhamdulillah, sangat-sangat baik ya. Dan juga mungkin aku mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman dari panitia BBM udah mempercayai aku sebagai narasumber. Bukan narasumber sih, lebih ke teman sharing aja gitu mungkin kita ya hari Iya, ini. betul. Iya, makasih juga ya, udah bersedia meluangkan Sama-sama, waktunya nih buat kegiatan podcast kali ini. sama-sama, makasih juga buat teman-teman panitia. Semangat ya, Teteh Iya, moderator. Siap. Nah, jadi di sini tuh kita berdua sebagai host ingin melakukan podcast lah, sharing-sharing tentang Arestu ini. Yang dimana Arestu ini dari kabarnya itu ya, dari kabarnya itu dia tuh penerima beasiswa dari Bank Indonesia. keren sekali ya teman-teman. Nah, dan juga dari yang pernah aku lihat nih di CV-nya, Arestu tuh udah pernah jadi ketua pelaksana di berbagai macam kegiatan nih, betul tidak, A? Betul, betul, Boleh Alhamdulillah. dong mungkin sharing dulu ketua pelaksana di kegiatan apa aja nih? Kita kayak teman-teman pada kepo nih. Oke, mungkin sedikit menjelaskan juga. Tapi mungkin perkenalan dulu mungkin ya. Oh Boleh, iya, boleh. Perkenalan lupa. Boleh, Betul. boleh. Halo teman-teman pendengar, ATT moderator juga. Sebelumnya kenalin aku Restu Aditya Setiawan. Kebetulan aku juga anggota aktif BBM EP periode 2025 gitu. Dan saya merupakan mahasiswa dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2023. Betul, tadi mungkin kata teman-teman moderator, aku alhamdulillah sekarang aktif di organisasi, terus juga alhamdulillah juga dapat dipercayai mungkin menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2025. Mungkin tadi teman-teman moderator ingin mendengar mungkin sedikit sharing mengenai gimana pernah menjadi ketua pelaksana apa gitu. Nah betul mungkin sekali. sebelumnya aku pernah menjadi dua ketua pelaksana di program kerja yang ya lumayan lah gitu. Yang pertama tuh saya menjadi ketua pelaksana di sekolah pasar modal gitu. Nah, sekolah pasar modal ini merupakan bentuk pematerian dan juga praktek. Nah, bedanya sekolah pasar modal sama seminar, kalau seminar kan seperti yang kita tahu tuh lebih ke pematerian secara langsung gitu, pematerian aja gitu. Nah, kalau misalnya sekolah pasar modal itu dulu ada pematerian dan juga para peserta dari sekolah pasar modalnya itu ada langsung melaksanakan praktek seperti itu. Nah, mungkin dulu itu saya menjadi ketua pelaksana sekolah pasar modal di tahun 2024 dan itu merupakan ketua pelaksana saya yang pertama gitu saya menjadi ketua pelaksana di salah satu komunitas di Fakultas Ekonomi mungkin dan pesertanya waktu itu kurang lebih berjumlah 100 orang dan aku dulu mendatangkan pemateri yang pertama dari IDX Jawa Barat dari Bursa Efek Indonesia dan juga pemateri yang kedua yaitu untuk prakteknya tuh dari Reliance Sekuritas. Mungkin itu salah satu sharing mengenai ketua pelaksana yang pernah saya laksanakan mungkin seperti itu. Wah, Hebat banyak banget banget. ya Iya. narasumber kita. Ih, mantap. Boleh sekarang mungkin kayak teman-teman kan tadi kita udah menyinggung nih kalau narasumber kita kali ini tuh diketerima beasiswa Bank Indonesia. Kayaknya teman-teman di sini pada penasaran nih. Tuh waktu mau daftar tuh iseng-iseng atau emang udah terencana gitu dari awal? Semester 1. Dari semester satu Satu. gitu.
Sebenarnya kalau misalnya dari semester 1, kalau direncanakan dari semester 1 ya, itu enggak sama sekali gitu. Tapi siapa sih yang nggak pengen beasiswa gitu. Nah, jadi aku waktu dulu pas SMK sebelum masuk kuliah tuh sempat baca-baca sedikit lah gimana caranya dapat beasiswa di perkuliahan gitu seperti itu, dan semester berapa saja yang bisa daftar beasiswa, karena kan beasiswa itu ada macam-macamnya, ada yang bisa daftar dari semester 1, 2, 3, 4 dan 5, dan kemarin aku daftar tuh waktu semester awal semester 4 semester 5-an lah gitu. Semester 4 aku daftar dan keterimanya di semester 5. Tapi dulu tuh ya aku apa ya, gak diniatin harus beasiswa Bank Indonesia gitu. Enggak. Dulu tuh waktu awal-awal semester 1 dan 2 ada beasiswa juga yang namanya beasiswa JFL. Kalau teman-teman tahu itu. Nah, tapi mungkin belum rezeki saya di situ, tapi saya ketika ada info beasiswa-beasiswa di kampus seperti itu, saya berusaha gitu untuk mengikuti hal tersebut. Masalah diterima atau gak diterimanya gimana nantilah gitu. Jadi saya tetap daftar-daftar, dan juga pas ketolak di JFLS yang pertama sama yang kedua itu ya mulai introspeksi diri lah gimana gitu. Saya sudah semester 3 itu belum mendapatkan beasiswa, dan mulai baca-baca juga mengenai beasiswa yang lain. Dan mungkin kalau teman-teman dengar itu penerima beasiswa Bank Indonesia tuh ada yang namanya Genbi ya, komunitas. Iya. Nah, komunitas Genbi itu adalah komunitas yang dimana isinya tuh teman-teman dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, waktu ada semester semester 2 kalau nggak salah, semester 2 tuh ada info beasiswa. Dan aku tuh sama sekali gak tahu semester 2 tuh waktu itu ada info beasiswa Bank Indonesia. Aku sama sekali gak tahu gitu. Itu tuh emang buat semester berapa gitu. Dan aku iseng-iseng lah nanya, ngechat, nge-DM ke Instagram Genbinya gitu. Mau nanya aja gitu terkait beasiswa Bank Indonesia tuh buat semester berapa, dan ternyata dulu pas saya semester 2 dijelasan itu tuh beasiswa buat semester 4 kayaknya gitu, katanya gitu. Dan ya, oh mungkin nah setahun depan ikutan kata aku. Nah, terus baca-baca juga, lihat tutor di YouTube, di TikTok juga banyak gimana caranya mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Seperti itu, mungkin gak diniatin dari awal, tapi lebih ke kalau misalnya ada info tentang beasiswa ikut, terus juga kalau misalnya gak lolos introspeksi. Mungkin seperti itu. Nah, gitu teh. Dari denger tadi cerita sharing lu nih, perjalanan awal mulai bener-bener ikhtiar banget ya, kayak udah niatin gitu. Walaupun gak ada, apa ya, tuntutan gitu harus menerima beasiswa, tapi kayak dari awalnya sendiri tuh kayak, "Masa sih nggak nerima beasiswa ya kan?" Dan juga dari semester 1 tadi udah research gitu ya. Sudah apply juga di beasiswa lain, cuman memang belum rezekinya, dan memang rezekinya tuh di Bank Indonesia tuh, di Bank Indonesia. Iya, dapet juga ya. Iya. Nah, mungkin dari aku mau nanya-nanya nih tentang ah, tentang beasiswa. Dan di mana kan apa sih motivasi atau siapa nih yang terinspirasi buat yang untuk apply beasiswa gitu? Apakah dari kemauan sendiri ataukah ada yang ingin banggakan gitu, misalnya kayak orang tua atau keluarga gitu? Oke, mungkin mengenai motivasi ya. Motivasi mendapat beasiswa itu kan eh, apa ya? Siapa sih yang nggak pengen dapat beasiswa gitu kan? Nah, terus aku juga waktu semester 1 tuh nggak terlalu ngikutin tentang beasiswa. Tapi makin ke sini mengenai kebutuhan kuliah yang semakin banyak seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita mengandalkan uang dari orang tua kan, sebenarnya kalau misal pun bisa dan menyanggupi orang tuanya, tapi kita kan makin sini makin gak enak gitu kalau misalnya kita terus-terusan minta untuk kebutuhan kuliah. Nah, aku tuh ingin dapat apa ya? Kayak pemasukan tua kayak gitu. Nah, makin sini tuh makin sadar gitu mengenai bahwasannya kita tuh perlu beasiswa, karena kan nanti kebutuhan makin banyak juga, nanti akan ada KKN di semester lain-lainnya. Tapi untuk motivasi itu ya motivasi dari diri sendiri dan juga dari orang tua juga. Karena bukan dari orang tua, tapi gimana caranya agar kita meringankan beban orang tua. Tapi motivasi yang terbesar tuh dalam diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri aja gitu. Luar biasa sekali ya motivasinya, bener-bener dan tekun gitu, nggak cuma niat di awal aja, dilaksanakan dengan baik gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, setelah Kakak terima beasiswa ini, siapa sih orang pertama yang hubungi dan gimana sih reaksi dan mungkin orang terdekat nih setelah, eee,
pengumuman hal tersebut gitu? Ya karena kan mungkin dari beasiswa Bank Indonesia ini seleksinya ada beberapa tahap dan cukup panjang juga mungkin. Nah aku tuh awalnya tuh gak ngasih tahu siapa-siapa gitu bahwasannya aku daftar beasiswa Bank Indonesia. Kalau gak salah di tahun ini tuh pendaftaran pertama tuh bulan Februari atau Maretan lah gitu. Dan baru diumumin juga bulan Juli atau Agustus kalau gak salah. Bulan Agustus awal kalau gak salah. Nah, kan ada pengumuman-pengumumannya tuh ada beberapa tahap. Ada pengumuman kelolosan administrasi di jurusan, di fakultas, terus juga di universitas. Terus baru habis itu ada seleksi wawancara dari Bank Indonesia-nya secara langsung. Nah, aku eh, masih ingat dulu tuh sore sekitar jam 2 atau jam 3-an aku dikasih info bahwasannya aku lolos beasiswa Bank Indonesia. Dan ya dengan semua yang perjalanan seleksi, terus juga perjalanan untuk apa ya lolos administrasinya tuh kan nggak mudah juga ya karena dilihat CV juga harus apa ya harus memadai juga dan proses untuk mengisi CV tersebut yang emang lumayan sangat berat gitu dan ya dulu pas dapat kabar eh, lolos beasiswa Bank Indonesia jujur terharu dan kebetulan dulu di rumah belum ada siapa sih di rumah tuh dulu gak ada siapa-siapa gitu baru ada aku aja orang tua tuh lagi pada keluar gitu nah aku terharu jujur aku nangis sendiri di kamar dulu dan abis itu baru ada orang tua datang masuk ke rumah gitu dan aku kasih tahu dan ya alhamdulillah katanya gitu dan ya mungkin yang pertama dikasih tahu orang tua tentunya habis itu teman-teman dekat juga. Wah, ini dari denger ceritanya aja baru awal-awal udah bener-bener terinspirasi banget dan terharu ya nggak sih? Betul banget Iya ya. kayak bener-bener bikin terharu dan wow keren banget perjalanannya gitu. Nah, mungkin selanjutnya nih ya kan mengenai tentang apply beasiswa dari Bank Indonesia. Mungkin apa sih rintangan terbesar AA saat jadi award ataupun saat apply beasiswa Bank Indonesia gitu? Apa sih rintangannya? Atau mungkin sempat mengalami sedikit insecure-nya gitu pas mau apply. Oke, mungkin tantangan dalam apply beasiswanya itu seperti yang aku udah bilang tadi itu ada di pengisian CV gitu. Karena kan CV itu gak bisa asal diisi gitu. Kalau misalnya gak ada pengalaman secara langsung, gak bisa dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat. Nah aku tuh dulu yang eh, agak susahnya tuh justru bukan pas apply-nya gitu, tapi proses agar kita bisa mengapply beasiswa tersebut. Dan ya waktu pengisian CV sih yang paling aku apa ya paling berat lah gitu dibilang. Tapi kan kalau misalnya aku Boleh, boleh boleh. cerita dulu dari Kita awal pasti Boleh. juga biar pada pengen oke dengerin. okay. Ya jujur dulu kan ini temanya organisasi dan beasiswa ya. Dan ini tuh dua hal yang sangat berkaitan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang beasiswa Bank Indonesia, eh, mahasiswa yang lulus di beasiswa Bank Indonesia ini akan menjadi anggota dari Genbi, Komunitas Generasi Baru Indonesia gitu. Nah, yang dimana Genbi ini tuh ada program kerja yang emang muatannya tuh lumayan besar juga terkait perpanjangan tangan dari Bank Indonesia gitu mengenai informasi-informasi mengenai campaign-campaign yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia seperti Cinta Bangga Paham Rupiah mungkin teman-teman udah dengar nah itu yang biasa diterapkan di program kerja dari Bank Indonesia gitu dan yang dimana program kerja itu bukan program kerja yang kecil gitu tapi program kerja yang emang besar dan juga sasarannya juga tidak hanya sebatas mahasiswa satu fakultas, satu jurusan gitu. Tapi juga bisa jadi masih satu universitas atau bahkan masyarakat umum seperti itu. Nah, di mana Bank Indonesia ini kalau seleksi dari sangat mempertimbangkan sekali dari yang namanya pengalaman organisasi gitu. Nah, karena apa? Karena seperti yang aku udah bilang tadi, bahwasannya di penerima beasiswa Bank Indonesia ini akan melaksanakan program kerja yang dibawahi oleh Bank Indonesia sendiri gitu. Yang dimana nantinya kan kalau misalnya program kerja itu ada yang namanya kepanitiaan. Nah,
kalau misalnya di CV kita tidak ada pengalaman kepanitiaan dan juga organisasi, ya nantinya susah gitu nanti oleh Bank Indonesia-nya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk pertanyaan yang tadi dijelaskan oleh moderator mengenai tantangan dalam apply beasiswanya, jujur dulu saya agak insecure juga ya karena kan apa pengalaman organisasi dan kepanitiaan saya ya adalah beberapa gitu, cuma nggak terlalu yang kayak gimana gitu. Dan sebelum itu kan aku baru masuk organisasi itu di semester 4 dan di organisasi itu belum ada pengalaman apa-apa. Tapi alhamdulillahnya sebelum saya masuk organisasi itu saya udah ikut beberapa kepanitiaan dan satu komunitas juga yang saya menjadi ketua pelaksana di sana dan itu sangat membantu. Terus juga aku apa ya kalau misalnya IPK alhamdulillah meskipun tidak terlalu besar ya cukuplah untuk daftar gitu seperti itu. Terus juga kan salah satu yang saya agak atau insecure tuh karena kita tuh kan aku masih semester 5 sekarang sedangkan dulu semester 4 pas daftar semester 4 terus juga dan juga pas seleksi itu ada bukan hanya dari semester kita dari semester 4 tetapi juga dengan semester 6 seperti itu. Yang dimana tahu sendiri kan makin tinggi semesternya pengalamannya makin banyak juga dan jujur aku dulu agak insecure juga karena kan ada saingan tuh dari teman-teman dari AATT yang udah di Ormawanya tuh udah punya nama gitu seperti ketua Ormawa seperti itu. Dan aku justru baru masuk Ormawa baru semester pas daftar beasiswanya gitu. Jadi belum ada pengalaman apa-apa dan juga belum punya jabatan lah istilahnya di Ormawa tersebut. Belum punya jabatan yang keren baru jadi mungkin anggota salah satu komisi di Badan Legislatif Mahasiswa. Dan itu yang mungkin yang bikin insecure tuh bukan dari diri sendiri tapi dari ke saingan-saingannya gitu. Tapi mungkin alhamdulillah udah rezeki aku mungkin dan alhamdulillah itu mungkin insecure yang mungkin tadi ditanyakan oleh teman-teman moderator insecure-nya itu ada di saingan, tapi kan kita harus pede aja sih dulu. Ya coba dulu lah istilahnya gitu seperti itu. Terkait lolos atau enggaknya mah nanti gimana yang di atas lah udah mengatur rezeki dan takdirnya mungkin. Mungkin seperti itu. Oke, oke, oke. Aku izin highlight dulu nih, kayaknya. Berarti secara tidak langsung tuh ngejelasin kalau kita tuh mau daftar beasiswa BI atau Bank Indonesia itu harus ada pengalaman organisasinya dulu ya untuk apa ya buat lebih apa ya biar lebih dipandang gitu sama mereka buat keterimanya gitu peluang keterimanya nggak sih? Betul kah? Betul, jadi beasiswa Bank Indonesia ini eh, sangat mementingkan sekali pengalaman gitu, pengalaman kepanitiaan dan juga organisasi di kampus gitu, baik itu pengalaman di dalam kampus ataupun di luar kampus gitu. Dan juga waktu di wawancara itu mungkin nanti ya beda lagi pertanyaan kalau misalnya kita bahas ke di Oke. wawancaranya kayak gimana, terus mungkin nanti seleksinya ada seleksi apa aja mungkin mau sekarang atau nanti Boleh gimana sih sekarang, teman-teman? boleh sekarang juga boleh. Ini kita udah terpancing nih, jadi kayak kagok kalau dinanti-nantian gitu. Oke, mungkin untuk seleksi beasiswa Bank Indonesianya itu yang pertama ada seleksi administrasi ya teman-teman. Yang dimana seleksi administrasinya tuh mencakup beberapa hal yang harus dipenuhi gitu. Salah satunya transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu adalah ya melihat potensi kita dari segi akademiknya mungkin. Nah, meskipun dari tadi aku jelasin mengenai pengalaman organisasi yang sangat penting di beasiswa Bank Indonesia, tapi juga akademik atau transkrip nilai atau IPK lah istilahnya gitu, itu tidak kalah penting juga. Jadi kita harus balance antara akademik dan non akademik seperti itu. Nah, itu yang pertama ada transkrip, terus juga kalau nggak salah ada motivation letter gitu. Nah, kita jelasin juga tentang motivation letter kita terkait motivasi kita daftar beasiswa ini tuh apa. Terus di motivation letter juga kita dijelasin pengalaman-pengalaman kita apa. Mungkin terkait motivation letter udah banyak ya tutorialnya di TikTok ataupun di YouTube atau bisa baca-baca aja lah. Itu terkait motivation letter. Terus juga
terus juga ada CV. Nah, CV yang sangat-sangat penting juga. Nah, itu CV, dari CV itu ya resume diri lah. Jadi kita eh, nulis apa aja yang pernah kita raih dan pernah kita laksanakan, baik itu pada saat sekolah dulu SMK ataupun SMA teman-teman mungkin, terus juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat kuliahan seperti itu. Nah, mungkin untuk berkas-berkasnya ada banyak, tapi itu berkas-berkas yang menurut saya sangat penting. Itu ada transkrip nilai, motivation letter, dan juga CV. Nah, terkait berkas-berkas tersebut di diajukanlah ataupun diberikan kepada jurusan ekonomi pembangunan. Aku gak tahu berapa jumlah yang daftar di beasiswa Bank Indonesia, tapi dulu tuh kalau gak salah di jurusan tuh hanya menerima ataupun memilih 8 orang terpilih gitu dari yang daftar dari dua angkatan itu, dari angkatan 2022 dan saya di angkatan 2023. Dan kalau gak salah juga di angkatan 2023-nya tuh hanya 3 orang kalau gak salah, dan di angkatan 2022-nya tuh ada 5 orang. Nah, alhamdulillah, terus juga saya lolos menjadi salah satu dari 8 orang. Oh enggak deh, angkatan 2023-nya 4 orang, angkatan 2022-nya juga 4 orang. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu bagian dari 4 orang dari angkatan 2023 tersebut. Nah, kalau misalnya udah lolos seleksi dari jurusan yang 8 orang per jurusan itu, nantinya akan diajukan kepada universitas gitu, yang nantinya akan diseleksi di tingkat universitas. Nah, diseleksi, tapi di tingkat Universitas Ciliwang itu masih apa ya, lebih administrasi aja, belum ada wawancara. Jadi diseleksi administrasi. Jadi kenapa saya bilang administrasi itu sangat penting, khususnya 3 yang saya jelaskan tadi seperti CV, transkrip nilai, terus juga ada motivation letter. Karena meskipun kita masukin berkasnya 1 kali, tapi itu diseleksinya beberapa kali gitu. Yang pertama di jurusan, terus juga di universitas juga, terus juga di Bank Indonesianya juga. Seperti itu. Jadi kenapa saya bilang administrasi itu sangat penting, khususnya yang 3 tadi, karena melalui beberapa proses seleksi administrasi gitu. Nah, terus juga itu ada pending beberapa bulan waktu diumumin yang 8 orang itu. Terus juga beberapa bulan kemudian saya dimasukin ke grup. Dulunya tuh gak tahu ini grup apa gitu, tapi tiba-tiba aku dimasukin ke Genbi Universitas Siliwangi kalau gak salah. Dan di sana tuh belum dikasih tahu berapa, bukan belum dikasih tahu, tapi gak dikasih tahu berapa orang dari tiap jurusan gitu. Jadi yang dari 8 orang yang tadi tuh, aku gak tahu dari jurusan ekonomi pembangunan tuh masuknya berapa yang lolos di tingkat seleksi universitas gitu. Tapi yang aku lihat itu, karena kan yang 8 orang itu aku gak sekontak semua ya yang dulu di grup tuh. Kalau gak salah cuma ada 6 apa 5 orang kayak gitu yang lolos seleksi di universitas yang dari jurusan ekonomi pembangunan. Nah, habis di universitas, beberapa hari kemudian saya dimasukin lagi ke grup Genbi Tasikmalaya. Nah, di Genbi Tasikmalaya ini nah kalau di grup Genbi Tasikmalaya, aku dikasih lihat daftar penerima mahasiswa yang lolos seleksi administrasi dan langsung masuk ke sesi selanjutnya, itu sesi wawancara dari Bank Indonesianya. Nah, pas aku lihat dari jurusan ekonomi pembangunan tuh hanya ada 5 orang. Yang tadinya dari seleksi administrasi jurusan tuh diambil 8 orang per jurusan. Nah, pas udah masuk ke seleksi Bank Indonesia sebelum wawancaranya tuh dari jurusan ekonomi pembangunan tuh hanya ada 5 orang. Itu juga salah satu orang dari 5 orang itu adalah mahasiswa yang emang udah dapat dari periode sebelumnya gini. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa yang udah dapat di periode sebelumnya itu tidak masuk di seleksi jurusan terlebih dahulu, tapi langsung seleksi di Bank Indonesianya, langsung diwawancara sama Bank Indonesianya. Kalau nggak salah ya. Soalnya kan kalau saya lihat dari hasil dari pengumuman yang di jurusan universitas dan sebagainya itu tidak ada nama mahasiswa yang sebelumnya lolos
di beasiswa Bank Indonesia periode sebelumnya kayak gitu. Nah, berarti otomatis yang lolos dari 8 orang tadi yang tingkat jurusan, yang masuk ke tahap wawancara itu hanya ada 4 orang. Karena yang satu lagi dari periode sebelumnya kayak gitu. Nah, habis itu ada wawancara, terus ada seleksi administrasi juga beberapa tahap, terus selanjutnya wawancara. Nah, pas wawancara ini Indonesianya terkait eh, apa ya, kayak dasar-dasar pengetahuan mengenai bank sentral itu apa, Bank Indonesia itu apa gitu. Terus juga tapi itu tuh bukan bukan hal yang terlalu dipertimbangkan lah karena itu sifatnya hafalan ya. Jadi ya gak terlalu dipertimbangkan, pertanyaannya juga cuma sedikit kalau mengenai itu. Terus juga yang paling penting tuh screener atau pewawancara dari pihak Bank Indonesia-nya itu menanyakan terkait CV. Nah, CV. Nah, sama ibu pemateri, ibu pewawancara dari Bank Indonesia itu dilihatlah CV kita sama motivation letter kita tuh udah melaksanain apa aja. Seperti tadi yang dicontohin sama Tete moderator mengenai pernah menjadi ketua pelaksana, boleh jelasin ketua pelaksana ini tuh kamu ngapain aja gitu, seperti itu. Terus juga impact kamu atau dampak kamu di organisasi itu udah melakukan apa aja kayak gitu. Nah, itu yang kenapa aku bilang organisasi dan beasiswa sangat berhubungan dan organisasi sangat penting bagi beasiswa Bank Indonesia itu karena apa? Karena pengalaman organisasi itu mengangkat nilai kita waktu seleksi administrasi dan juga wawancara gitu. Kalau misalnya pengalaman organisasi kita gak ada ataupun prestasi kita gak ada, itu nantinya pihak dari pewawancaranya tuh bingung gitu mau nanya apa gitu. Kalau misalnya kita belum melaksanakan apa-apa di kampus. Nah, kalau misalnya eh, teman-teman mau mempersiapkan dari sekarang, teman-teman ada yang nantinya nonton dari semester 3 sekarang mungkin yang mungkin tahun depan bakal ikut seleksi juga mungkin mudah-mudahan. Nah, teman-teman harus memperkuat dari pengalaman kegiatan. Mungkin nanti kemarin banyak volunteer-volunteer, teman-teman boleh ikut seperti itu. Ataupun ada komunitas-komunitas seperti di EP itu ada BBM EP, terus juga di akuntansi ada Cakra dan lain sebagainya. Teman-teman boleh ikut di sana karena itu sangat penting juga karena kan kalau misalnya komunitas seperti BBMP itu apa ya jadi memberikan manfaat kepada mahasiswanya itu secara langsung karena kan ada mentoring juga sebelum UTS. Nah, kita boleh jelasin tuh kepada nanti pewawancara kita tuh di BBM tuh ngapain aja. Misalnya kita tiap semester tiap UTS sama UAS kita menjelaskan dulu materi yang akan di UTS kan. Oh, itu nilainya sangat besar sekali mungkin nantinya karena kita berdampaknya secara langsung gitu kepada mahasiswa umumnya beda dengan ormawa-ormawa yang emang program kerjanya tuh lebih ke apa ya kayak yang kegiatan-kegiatan kayak bukan yang secara langsung mengajari akademik gitu kepada mahasiswanya seperti itu. Terus juga prestasi penting juga, tapi karena saya apa ya kalau dari segi prestasi ya saya kurang lah gitu. Saya baru dapat prestasi itu waktu SMK terakhir itu dulu juara saat itu juga tingkat kabupaten aja karena di tingkat provinsinya saya belum rezeki dan itu juga yang saya jelaskan. Terus juga karena kan aku dulu di SMK ya, aku SMK di jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, ditanyain juga dulu pernah bikin aplikasi apa aja sama teman-teman, bukan teman-teman sama ibu yang screening pas di Bank Indonesia-nya itu. Pokoknya CV kita dari awal biodata, terus juga deskripsi, terus pengalaman, pengalaman di sekolah, pengalaman di universitas itu ditanyain gitu. Jadi mengenai seleksi ini yang sangat-sangat penting bagi saya itu menurut saya itu ada prestasi, terus juga akademik, terus juga non akademik yaitu dari di organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di kampus seperti itu. Gitu Oke. mungkin. Oke, oke, oke. Jadi ya teman-teman kayak kalau dari denger, proses dari BI ini sendiri tuh ternyata kayak nggak bisa deh buat mereka yang iseng-isengan doang karena prosesnya cukup panjang ya. Dari mulai jurusan dulu seleksinya, terus nanti fakultas, terus dari tingkat universitas, abis itu bahkan tingkat kota gitu. Jadi kayak nggak bisa deh kalau kalian nggak ada niatan gitu. Apalagi kan
dari BI sendiri tuh mereka bener-bener menekankan dalam pengalaman dan juga IPK-nya. Kalau kalian ya di kelas gitu atau di kampus itu leha-leha ya gimana ya? Terus juga kalau kaliannya, apa ya, kalau disebut itu kupu-kupu ya, kuliah pulang kan gak ada pengalaman, nanti bingung mereka nih mau bahas apa sama kalian. Jadi bener-bener kayak kalau kalian nih yang penonton di sini teman-teman yang mau join atau daftar nanti apply di beasiswa Bank Indonesia tuh harus udah mempersiapkan kayaknya dari semester 1 tuh, dari mulai IPK, pengalaman kalian, dan lain sebagainya, bukan begitu? Betul banget sih, Teh. Nah, mungkin aku bakal lanjut lagi ke pertanyaan buat narasumber kita, Restu. Kan tadi Restu singgung ya tentang harus balance antara akademik dan non-akademik. Nah, itu gimana sih cara Arestu untuk mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan diri sendiri Arestu gitu? Iya betul. Boleh dong kasih tips and triknya gitu, membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Oke, kalau misalnya jujur ini salah satu pertanyaan yang ditanyain juga waktu seleksi beasiswa gitu, yang wawancara, gimana cara gimana cara mengelola gitu time management antara akademik dan non akademik gitu. Kalau misalnya aku dilihat kan aku aktif juga di beberapa kegiatan di komunitas, di organisasi dan di kepanitiaan juga. Tapi jujur ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyain, tapi aku juga bingung jawabnya gitu. Karena apa ya? Karena eh, yang pertama kalau misalnya teman-teman pengen aktif, pasti ada beberapa yang dikorbanin lah. Kayak misalnya waktu seperti itu, khususnya waktu lah. Kalau misalnya kita weekend itu teman-teman yang lain yang gak ikut panitia, yang gak ikut aktivitas di kampus tuh istirahat ataupun healing mungkin kemana, tapi kita harus ada program kerja per peran gitu. Nah itu yang pertama harus siap-siap ngorbanin waktu aja sih gitu. Itu gimana caranya teman-teman nantinya gak boleh iri kalau misalnya teman-teman yang lain itu main ataupun kemana ataupun istirahat yang waktunya istirahat pas weekend ataupun pas malam orang-orang istirahat tapi kita ada proker yang sampai malam gitu teman-teman harus siap seperti itu aja sih. Nah terus juga eh, kan kita di organisasi atau di kepanitiaan atau di komunitas yang lain seperti itu ada beberapa yang harus dikorbankan seperti waktu yang tadi. Nah alhamdulillahnya di kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan itu tidak toksik gitu. Jadi kan misalnya kalau misalnya ada program kerja ataupun ada kegiatan yang di mana kita ada bentrok dengan jadwal kuliah misalnya, nah itu masih diberikan keringanan gitu, bukan diberikan keringanan tapi masih diberikan izin agar kita lebih mementingkan kuliah daripada organisasi. Nah, alhamdulillah organisasi ataupun kegiatan yang saya pernah ikuti itu tidak menerapkan yang wah kamu harus dispen gitu, kamu gak boleh masuk kelas karena ada kegiatan ini. Alhamdulillahnya aku gak pernah ketemu dengan kegiatan yang seperti itu di kampus karena eh, alhamdulillahnya juga pada ngerti juga lah gitu kalau misalnya ada biasanya di kegiatan tuh ada ketua ya, ada ketuanya tuh alhamdulillah pada ngerti juga karena lebih penting dari akademik dan lebih penting akademik daripada non akademik gitu meskipun non akademik juga tidak kalah penting. Nah untuk pengelolaan waktunya itu yang pertama tetap kita harus mengutamakan akademik kalau misalnya ada prokeran gitu tapi kalau misalnya kita ada tugas ataupun ada kelas tinggalin dulu udah lupain dulu program kerja gitu udah lupain dulu prokeran udah lupain dulu aktivitas yang ada fokus pada kuliah itu kalau misalnya kuliah tugas ujian udah selesai baru kita masuk ke eh, prioritas kedua yaitu organisasi seperti itu tetap prioritas pertama harus di kegiatan akademik terus juga yang kedua ada non akademik. Nah kalau misalnya kan seperti yang kita tahu akademik di sini tuh ya lumayan numpuk juga kalau misalnya ada teman-teman yang emang hanya perkuliahan ataupun yang seperti yang disebut tadi kupu-kupu lah misalnya gitu tetap kan pasti ada ngeluhnya juga tentang tugas yang banyak tugas yang susah terus kelas yang banyak terus wah pokoknya kalau misalnya yang kupu-kupu juga
keberatan ataupun bisa ngeluh, apalagi yang ikut kegiatan-kegiatan kayak kita gitu. Nah, kita harus siap dengan hal seperti itu. Gak apa-apa sebenarnya ngeluh. Kita sibuk kuliah, gak apa-apa. Kita sibuk organisasi, kepanitiaan, yang dimana kegiatannya bentrok, terus juga kita gak ada istirahat, gak apa-apa banget ngeluh. Cuma Itu yang kita harus ingat lagi tujuannya gitu. Kalau aku dulu tujuan dari masuk aktif kegiatan-kegiatan tuh lebih ke sebenarnya dulu tujuan utamanya tuh bukan untuk ngejar beasiswa, tapi aku tuh pengen banyak temen gitu. Karena kalau teman-teman tahu ya, kalau boleh cerita lagi, dulu tuh pas SMK tuh aku gak aktif apa-apa gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya OSIS, MPK kayak gitu. Nah, aku tuh gak ikut sama sekali hal kayak gitu, kayak pramuka, PMR mungkin di SMA, di SMP. Nah, aku gak ikut kegiatan seperti itu, dan pas masuk kuliah ya, pas awal-awal tuh sadar gitu bahwasannya aku tuh pas SMA, SMK tuh relasinya dikit dan gak ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi teman tuh hanya sebatas teman-teman kelas aja gitu. Nah, dulu aku masuk pertama kepanitiaan tuh ada kepanitiaan Mubesma ya. Itu awal masuk, dan alhamdulillah Mubesma tuh apa ya? Kayak kegiatan pertama yang menjadi pecut aku buat aktif di kuliah gitu. Dan alhamdulillah udah kepanitiaan pertama, tapi aku merasakan sesuatu yang oh gini kegiatan di kampus gitu. Jadi aku dari situ terus-terusan ikut kegiatan sana sini agar mendapatkan relasi. Nah, justru aku dulu tujuan utamanya itu bukan beasiswa tapi mendapatkan relasi. Jadi dengan mendapatkan relasi aku dulu ikut kegiatan, banyak sekali kegiatan, dan alhamdulillah relasi sangat banyak. Terus juga pas ada info beasiswa Bank Indonesia, salah satu persyaratan itu ada di pengalaman organisasi dan juga kegiatan di kampus gitu. Jadi ya apa ya? Jadi meskipun tujuan utama aku nyari relasi, tapi justru itu juga berguna buat pengalaman, bukan pengalaman, justru itu juga berguna buat apply beasiswa kayak gitu. Jadi ya nggak ada ruginya, bahkan manfaatnya tuh lebih-lebih gitu. Jadi kita relasi juga dapat, terus juga beasiswa juga dapat seperti itu. Jadi kalau ditanya cara mengelola antara akademik dan akademik, ya akademik teman-teman yang fokus aja belajarnya harus fokus gitu, meskipun non akademik banyak dan juga sibuk juga mungkin teman-teman, tapi tetap harus memprioritaskan yang akademik seperti itu. Nah, terus juga kalau non akademik kan teman-teman eh, harus punya motivasi juga bahwasanya kita tuh di kegiatan tuh mau dapat apa sih gitu. Kalau aku kan dulu dapat relasi, dapat pengalaman, dan teman-teman harus punya motivasi dulu sebelum teman-teman masuk kegiatan ataupun organisasi di kampus gitu. Karena kan kalau misalnya nanti gak punya motivasi, kayak ikut teman aja deh masuk gitu. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada struggle, kayak misalnya di organisasi ada masalah, teman-teman gak punya motivasi buat mempertahankan hal itu gitu. Kayak misal ya gimana ya, kan aku dulu masuknya tuh cuma cuma ikut temen, sekarang masalahnya numpuk gini, gimana ya, aku keluar aja deh. Nah, takutnya gitu kalau teman-teman gak punya motivasi gitu. Kalau misalnya punya motivasi, balik lagi nanti kalau misalnya ada masalah tuh, ya oke, aku masuk organisasi biar dapat beasiswa. Aku masuk organisasi biar biar dapat relasi dan pengalaman gitu. Jadi ya mau gak mau harus kuat gitu. Nah, harus punya motivasi dulu. Terus juga yang kedua harus punya sikap siap berkorban sih. Khususnya waktu. Waktu itu sangat banyak yang dikorbankan kalau misalnya kita mau menyeimbangkan akademik sama non akademik. Mungkin seperti itu. Oke nih Teh. Jadi dari Aresto itu untuk kasih tips and trik nih Teh, cara mengatur waktu antara kuliah, organisasi dan dirinya sendiri gitu ya. Iya. Jadi misalnya seperti kita harus ada salah satu yang harus dikorbankan tuh. Misalnya kita kan orang malam gitu main, kita mah kayak ngurusin tugas ataupun program dari organisasi gitu. Ya jadi mau gimana pun kalau ditanya nih kembali pasti jawabannya, apa sih yang mengutamakan kuliah dulu gitu, baru ke prokeran. Dan juga nih Kak, kita dengar-dengar tuh semester 5 lagi pusing-pusingnya ya kan sekarang tuh. Iya. Kayaknya puncaknya pusing di EP itu di semester 5 ya sepertinya nih. Nah pasti kayak apalagi sambil apa ya, organisasinya tuh bukan di satu tempat doang gitu, kayak di BBM, terus di BLM ya ya. Terus kan Genbi, mungkin ada lagi yang belum kita ketahui juga maybe ya. Nah itu gimana sih? Nggak pernah burnout kah? Kira-kira cara, apa ya, mengatasi burnout-nya atau
memulihkan gitu, me time-nya seperti apa gitu. Soalnya kayak kita aja yang ngeliatnya udah, aduh astagfirullahaladzim gitu. Oke, kalau misalnya ditanya tentang burnout itu pasti pasti ada. Karena semester 5 itu kan bukan hanya di jurusan ekonomi pembangunan, tapi di jurusan lain juga semester 5 tuh semester yang paling ya paling gong lah untuk masa perkuliahan gitu. Oh ya, Terus juga aku sekarang masuk di beberapa komunitas yang dimana bukan beberapa komunitas tapi beberapa kegiatan gitu. Ada komunitas, ada organisasi juga. Nah, eh, cara mengatasinya mungkin lebih ke pembagian waktu aja sih. Karena kalau misalnya tugas tuh kan emang kalau misalnya ditanya numpuk pasti numpuk gitu tugas tuh. Tapi ya teman-teman boleh punya cara sendiri lah. Kalau misalnya teman-teman tuh misal kalau misalnya sekarang dikasih tugas langsung dikerjain malamnya gitu atau besoknya. Nah, teman-teman bisa kalau misalnya teman-teman kuat dengan hal seperti itu boleh banget, itu bagus banget. Kalau misalnya ada tugas langsung dikerjain pada hari itu juga kalau boleh. Tapi kalau aku ngerjain tugas tuh yang benar-benar harus nyari waktu kosong dulu gitu. Kalau misalnya aku kasih contoh deh. Kalau misalnya sekarang kan di jurusan ekonomi pembangunan jam kosong bukan jam kosong hari kosong tuh hari Selasa gitu. Nah jam hari kosong tuh hari Selasa. Terus juga Sabtu Minggu juga kosong harusnya. Tapi karena aku ya seperti yang kalian tahu aku masuk komunitas, aku masuk organisasi. Jadi weekend tuh jarang banget ada hari kosong gitu. Selalu ada kegiatan gitu. Nah, aku biasanya kalau misalnya ada tugas seperti itu, kalau misalnya tugasnya gak yang minggu depan harus beres gitu. Nah, kalau misalnya tugasnya minggu depan harus beres, ya mau gak mau hari itu juga harus gitu. Kalau aku kalau misalnya tugasnya tuh tugas yang emang dikumpulinnya tuh pas UTS atau pas UAS. Nah, aku dikumpulin dulu, dikerjain di satu hari yang kosong, di hari Selasa. Jadi aku bisa bener-bener ngerjain tugas dari jam 7, dari mata baru bangun sampai mau tidur lagi itu aku bener-bener bisa di depan laptop gitu. Nah, itu mungkin salah satu cara aku. Tapi ini teman-teman gak harus ngikutin ya. Mungkin teman-teman punya cara sendiri gimana caranya teman-teman menghadapi tugas tersebut. Nah, kalau dibilang burnout pernah banget. Karena kan kalau misal kita kelas tuh Senin, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nah, yang kosong tuh Selasa kita isi dengan ngerjain tugas, Sabtu Minggu kita isi dengan prokeran. Jadi kita kapan istirahatnya gitu? Kita kapan mainnya? Nah, justru aku apa ya kayak pernah sampai mikir seperti itu. Jadi tapi ya mau gimana lagi gitu karena ini tanggung jawab juga, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan juga tanggung jawab kita sebagai anggota organisasi. Nah, kalau misalnya berat itu teman-teman harus balik lagi yang tadi, harus punya motivasi gitu. Kalau misalnya motivasi pas kuliah tuh sangat jelas ya kita pengen jadi sarjana, pengen banggain orang tua, pengen apa gitu, pengen pengen punya pekerjaan nanti pekerjaan di sini gitu. Nah, teman-teman harus punya motivasi itu karena biar ya meskipun kita gak punya waktu istirahat tapi gak apa-apa lah demi demi ini gitu. Kalau misalnya capek, pusing, gak ada waktu istirahat gak apa-apa lah demi ini kayak gitu. Nah, mungkin gitu ya cara mengatasi burnout. Kalau misalnya main main itu jarang banget yang emang benar-benar main dari pagi sampai eh, apa ya istilahnya healing lah ya anak-anak sekarang healing gitu aku jarang banget tapi kalau misalnya kalau kita misalnya kita udah nyaman kayak di organisasi kita udah nyaman di perkuliahan itu justru kalau misalnya ada waktu sama anak-anak organisasi yang emang habis prokeran tuh kita apa gitu kemana dulu makan dulu nah itu merupakan salah satu healing menurut saya karena kalau misalnya lingkungan dari lingkungan kita baik itu lingkungan kelas ataupun organisasinya bagus dan alhamdulillah aku selalu dapet yang bagus sih lingkungannya jadi kayak capeknya tuh bisa terobati karena bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa sama teman-teman yang lain kayak gitu. Gitu mungkin sih dari aku. Oke, so iya kayaknya betul banget nih, aku boleh ikut sharing juga nih kira-kira sebentar aja? Wah. Nah, jadi kayak bener nih yang kata Aras tersebut nih, bahwa kalau kita tuh biar apa, mengatasi burnout tuh dengan motivasi nih. Kayak mungkin dari aku pribadi mengikuti beberapa kegiatan gitu, bukan hanya di BBM dan juga kebetulan aku freelance ngajar gitu yang kayak kan ngajar tuh biasanya malam gitu ya, kayak udah beres kegiatan, udah beres kuliah tuh kayak, ya lu pengennya tidur, ini
masih harus, apa ya, ngumpulin semangat berhadapan dengan anak-anak kecil lagi, kayak, "Aduh nggak apa-apa demi uang," gitu kan, demi nambahin uang jajan ya kan, ya. Jadi kayak balik lagi ke motivasi kita gitu, cara mengatasi. Berarti lebih ke, manajemen waktunya ya, terus motivasi kita, dan mungkin kalau teman-teman tipe yang lebih suka apa ya, interaksi dengan orang itu mungkin kayaknya nggak bakal terlalu burn out kali ya, walaupun prokeran isinya itu, tapi kan berinteraksi dengan teman-teman gitu. Ya, betul banget nih Teh. Nah mungkin kita masuk ke refleksi diri gitu ya. Oh iya boleh. Entah. Mungkin dari Arestu sendiri, apa sih perubahan di dalam diri Arestu? Kan dulunya kan Arestu tuh pas SMK ya, itu tuh nggak masuk ke organisasi apapun tuh, nggak masuk ke OSIS maupun ke MPK. Nah tiba-tiba di perkuliahan ini tuh Arestu tuh masuk tuh ke organisasi gitu. Nah jadi tuh apa sih perubahan di dalam diri Arestu tuh yang berbeda banget lah setelah masuk organisasi gitu. Oke, mungkin perubahan yang ada ketika dulu SMK gak aktif, terus sekarang sangat aktif di kampus tuh, yang pertama saya dulu introvert dan sekarang sebenarnya introvert tuh gak bisa berubah gitu. Kalau misalnya introvert bisa jadi ekstrovert gitu, enggak. Tapi apa ya, kita jadi lebih ke bisa menyesuaikan diri aja sih. Kalau misalnya introvert bisa sebenarnya dalam dirinya tuh tetap introvert, tapi di luarnya tuh kita ekstrovert gitu. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya kita tuh bisa dulu, jujur aku dulu waktu pas awal-awal, pas kepanitiaan pertama banget, pas mau Besma itu, aku dulu pas prokeran, aku gak ngobrol sama sekali dengan orang, sama panitia yang lain gak. Aku dulu tuh divisi keamanan kan, yang jaga pintu kalau nggak salah. Dulu yang emang benar-benar jaga pintu, duduk depan pintu. Udah gitu aja. Dulu aku Langsung sini, eh ini aja nih. emang adaptasinya tuh emang nggak mudah gitu, tapi emang pasti bisa beradaptasi kalau misalnya beradaptasi. Dulu aku introvert, dulu aku susah banget ngobrol sama orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan kegiatan, terus juga disupport dengan teman-teman pas kegiatannya yang tipe kita banget gitu. Dan itu sangat-sangat membantu dan mungkin perubahannya aku sekarang bisa lebih ke ekstrovert, bisa bisa lebih Interaksi. berinteraksi, bisa berinteraksi dengan orang. Meskipun kan orang-orang introvert tuh biasanya buat sosial baterainya tuh cepet habis ya. Nah, kalau misalnya kita masuk sekarang ke beberapa kegiatan, jadi kita bisa lebih mengelola sosial battery tersebut gitu. Kalau misalnya dulu ngobrol sama orang tuh 2 jam juga udah capek, kayak udah ya udah menyendiri lagi gitu. Nah sekarang kita bisa lebih ke eh, bisa lebih menyesuaikan sosial battery tersebut gitu. Kalau misalnya introvert, ya mungkin bisa jadi ekstrovert, cuma ya gak akan sepenuhnya jadi ekstrovert gitu. Beda sama yang udah ekstrovert dari awal kayak gitu. Tapi lebih ke bisa menyesuaikan diri aja. Terus juga eh, bisa lebih ke time management seperti itu, meskipun time managementnya tuh gak yang benar-benar kita plan seperti eh, jadi ngeplannya tuh bukan ngeplan time management, tapi lebih ke ngeplan apa ya, ngeplan prioritas kayak gitu. Nah, prioritas yang harus diprioritaskan yang pertama tuh apa? Kalau misalnya prioritas kedua lagi membutuhkan kita, nah kita tuh cek dulu prioritas pertama kita udah penuhi belum. Kalau misalnya sedang ada program dan harus ada yang bekerja sesuatu pas organisasi, tapi kita masih ada tugas nih. Nah, kita harus memprioritaskan yang pertama terlebih dahulu. Itu mungkin perubahannya tuh yang pertama kita jadi lebih ekstrovert, yang kedua kita dapat banyak banget temen dan punya temen banyak tuh sangat seru, dan sangat seru juga karena kita banyak yang nyapa gitu. Kalau misalnya dulu pas SMK tuh aku temen-temen tuh cuma teman-teman kelas seperti yang udah dijelasin tadi. Nah, yang ketiga kita bisa lebih mengatur time management, terus juga kita bisa mendapatkan apa ya, pengalaman kayak interaksi kita tuh bisa ini kalau misalnya kita kayak lagi bertukar pikiran kayak gitu. Nah itu kita gak akan dapet kalau misalnya kita gak bersungguh-sungguh. Sebenarnya di akademik juga bisa karena kan ada presentasi, ada tanya jawab, ada bertukar pikiran gitu. Nah di kelas juga bisa, tapi kita optimalin lagi di kegiatan organisasi, karena organisasi itu ada apa yang namanya rapat. Nah kita saling mengungkapkan eh,
saling mengungkapkan apa yang kita pikirin dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau misalnya aku rangkum tuh yang pertama kita ya tadi bisa lebih bisa interaksi dengan teman-teman gitu, bisa lebih ekstrovert lah istilahnya ya. Terus juga yang kedua kita bisa manajemen waktu, yang ketiga kita bisa banyak teman dan banyak teman itu sangat seru. Mungkin itu cukup dari aku. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Aresto nih sudah men-sharing ya tentang perubahan terbesar Aresto nih setelah dari SMK yang sebelumnya tuh nggak aktif apa-apa, lalu di perkuliahan itu dia tuh aktif tuh teh tentang Iya. seperti hal yang bisa didapat tuh seperti bisa menyesuaikan dirinya, bisa introvert, bisa extrovert, lalu bisa mengatur time management nih teh. Betul, betul. Jadi waktunya tuh bisa diprioritasin apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu teh. Iya, jadi kita secara tidak langsung tuh dapat apa ya, insight baru juga nih bahwa yang bilang organisasi itu cuma buang-buang waktu. Hey guys, look at the other POV gitu ya dari pandangan lain banyak loh kayak yang tadi yang biasanya mungkin nggak biasa gitu ya, interaksi dengan orang sekarang udah sering banget gitu ya namanya interaksi sama teman-teman sekitar tuh. Nah karena kayak kita, balik karena tadi udah banyak curhat sharing nih kita ya perihal proses, dari beasiswa, terus studi organisasi. Sekarang kita balik ke topik nih, yaitu yang double impact kita nih. Menurut Aa, makna double impact itu seperti apa sih? Atau apa yang mungkin Aa ingin jelaskan gitu, atau yang Aa ketahui dari double impact? Oke. Kalau misalnya bicara tentang double impact itu lebih ke impact yang kita berikan gitu. Impact yang kita berikan buat hal yang kita ikuti. Contoh, aku sekarang masuk di organisasi misalnya tuh. Nah, pengaruh aku di organisasi itu udah apa aja, gitu, kita ngapain aja gitu. Nah, jadi kita terus refleksi diri aja. Kita tuh di organisasi tuh udah melaksanakan apa gitu, udah ngapain aja, kita udah ngasih apa aja buat organisasi, kita udah ngasih apa aja buat eh, ruang lingkup yang ada di organisasi tersebut. Contohnya saya sekarang aktifnya di fakultas dengan jurusan. Nah, aku udah nyari tahu sih, aku tuh udah ngelakuin apa aja di organisasi-organisasi tersebut. Apakah apakah aku udah emang sudah memberikan yang terbaik apa enggak kayak gitu. Terus juga, nah kalau misalnya impact ganda atau double impact itu adalah pengaruh di mana seperti yang aku udah jelasin tadi sih, pengaruhnya tuh lebih ke diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita masuk organisasi, kita aktif dari semester 1 misalnya. Nah, dampak atau dampak kita ke organisasi dengan dampak organisasi ke kita tuh apa gitu. Kalau misalnya dampak kita ke organisasi ya kita harus refleksi diri sendiri gitu. Kita tuh udah ngelakuin apa aja buat organisasinya, kita udah ngelakuin aja buat komunitasnya. Apakah masih kita tuh cuma numpang nama di sana gitu ataukah gimana gitu. Terus juga kalau misalnya dampak organisasi atau dampak kegiatan ke kitanya itu aku udah jelasin juga tadi bahwasannya dampak atau manfaat dari organisasi itu yang pertama justru aku tujuannya tuh seperti yang tadi udah aku jelasin, tujuan pertamanya tuh bukan ke beasiswa tapi dampak dari organisasi tersebut itu justru berpengaruh juga terhadap beasiswa gitu seperti itu. Jadi dampaknya tuh apa ya? Dampak dari organisasi itu bukan hanya mencapai tujuan yang kita rencanakan dari awal, tapi juga justru dampak itu bisa mencapai tujuan-tujuan lain yang justru belum kita pikirin gitu. Nah mungkin gitu seperti menurut sepemahaman aku mengenai impact ganda seperti itu. Oke, oke, oke. So, ya tadi double impact tuh lebih ke dampak gitu ya, dampak atau apa yang kalian berikan gitu tentunya tadi organisasi ataupun di, wadah lingkup lain gitu. Nah, betul banget nih Teh. Nah, mungkin aku mau tanya lagi ke Arestu. Cara Arestu tuh mengukur kalau Arestu tuh udah berdampak ke sekitaran, misalnya seperti ke teman-teman Arestu ataupun ke keluarganya. Nah, gimana sih cara Arestu tuh mengukur ya? Misalnya Arestu tuh udah berdampak ke yang lainnya gitu. Apa yang menurut Kakak kayak udah berdampak banget nih gitu? Oke, kalau misalnya mengukur dampak
kita buat orang lain tuh sebenarnya belum ada indikator yang emang bisa jadi acuan gitu. Tapi yang aku rasain sendiri, misalnya dampak aku yang sekarang untuk organisasi nih. Kebetulan aku di organisasi itu sekarang di badan legislatif mahasiswa gitu, di bagian pengawasan gitu. Jadi dampak yang dampak yang sebelumnya yang direncanakan dari awal tuh, aku tuh harus bisa mengawasi program kerja dari ormo-ormo eksekutif gitu, ormo-ormo eksekutif yang dimana ormo eksekutif tuh melakukan program kerja yang emang tujuannya tuh langsung kepada mahasiswa umum gitu. Nah, aku sebagai komisi pengawasan dari lembaga legislatif, dari ormo legislatif, itu harus memastikan bahwasannya aku tuh harus menjadi garda terdepan dari teman-teman mahasiswanya gitu. Jadi kita harus mendengarkan teman-teman mahasiswa umumnya tuh mau pengennya seperti apa, apakah emang sudah direalisasikan keinginan tersebut sama ormo-ormo eksekutif atau tidak gitu. Meskipun emang kalau misalnya ormo legislatif ini tidak terasa secara langsung gitu pada mahasiswa umumnya, beda dengan ormo eksekutif yang emang program kerja itu langsung pesertanya itu dari mahasiswa umum gitu, seperti itu. Mungkin dari Ormawa tuh impact dari aku pada Ormawanya tuh mungkin kurang terlihat oleh mahasiswa umum, tapi gak apa-apa karena kan ya kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh, meskipun kita uh, tidak terlihat oleh mahasiswa umum, tapi kita harus tetap melaksanakan tupoksi-tupoksi kita pada di organisasi ataupun di kegiatan. Terus itu mungkin dampak aku pada Ormawa. Kalau misalnya dampak terhadap diri sendiri, setelah semua yang telah saya lakukan, itu ada justru dampak paling besarnya itu dampak terhadap diri sendiri gitu. Karena dampak kepada diri sendiri setelah apa yang semua dilakukan tuh karena kita udah ngelakuin apa aja, dan pasti itu semua pasti ada dampak pada diri sendiri. Apakah itu diri sendiri menjadi yang lebih kuat mungkin menghadapi menghadapi ujian-ujian yang kita laksanakan ataupun yang kita pernah lakukan, baik itu ujian dari akademik, dari non akademik, ujian apa aja, banyak kayak ujian pertemanan misalnya kayak gitu. Nah, itu dampaknya pada diri sendiri. Terus juga dampak pada orang tua. Kalau misalnya kita balik lagi ke pembahasan yang pertama itu mengenai beasiswa, ya kita bisa berdampak kepada orang tua, kita bisa meringankan beban orang tua gitu. Kalau misalnya yang dulunya IPK masih dibayar IPK, UKT masih dibayarin sama orang tua. Nah, nantinya kalau kita dapat beasiswa, kita eh, bisa membayar UKT kita sendiri, ataupun kita bisa yang kita misal udah masih minta bekal sama orang tua gitu, misalnya kalau kuliah. Nah, kalau misalnya udah dapat beasiswa, ya kita agak perlu minta bekal pada orang tua gitu. Mungkin dampak kecil yang aku rasain dari pengalaman-pengalaman aku yang dari semester 1 sampai semester sekarang. Itu mungkin Teteh. Iya betul banget ya teman-teman. Kayaknya pasti di sini kan teman-teman tuh kita gak luput dari kata ngeluh gitu ya, kayak, "Ya Allah kenapa susah banget ujian hidup ini." Nah, coba kita putar balik nih POV-nya gitu. Kita coba, kalau orang-orang sebut tuh, apa ya, mengapresiasi hal-hal kecil gitu ya. Karena kalau kita fokus ke hal negatif ya kita nggak akan tahu hal-hal kebaikan atau manfaat yang kita dapatin gitu secara tidak langsung. Padahal sebenarnya kalau kita lihat gitu terus ternyata banyak banget gitu, hanya cuma karena kitanya fokus ke permasalahan itu jadi kayak susah banget, berat banget gitu ya kehidupan ini tuh. Dan juga, kalau tadi kan juga ngebahas kalau berdampak di sama hal kalau kalian tahu bahwa kayak sebelum mencintai orang lain tuh cintai dulu diri sendiri ya kan. Nah jadi sebelum kita berharap atau mau berdampak buat orang, kita udah berdampak belum sih buat diri sendiri gitu. Betul banget nih Teh. Nah mungkin apakah Aris tuh mempunyai pesan nih buat kita-kita para mahasiswa yang masih ragu nih buat ikut Iya. organisasi ataupun beasiswa, atau yang mau apply beasiswa masih ragu-ragu, ataupun yang mau ikut join organisasi itu masih pada ragu-ragu gitu. Nah, mungkin Aris tuh punya pesan-pesan buat para mahasiswa kami yang masih ragu-ragu gitu. Sebagai yang udah mengikuti berbagai macam kegiatan gitu, sharing dong, apa ya kira-kira kelebihannya gitu yang bikin, "Oh kayaknya bener ini tertarik nih," gitu. Yang asalnya aduh takut gitu, takut entah toksik, takut malah menghambat ke akademik dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk pesan-pesannya bagi teman-teman
dari pengalaman aku lah, sesuai pengalaman aku bukan guru ya atau apa gitu. Tapi aku ingin ingin sharing aja mengenai pengalaman aku yang mungkin bisa memotivasi teman-teman. Nah, jujur dulu waktu sebelum daftar beasiswa, aku kalau misalnya dibilang insecure, sangat insecure. Kalau misalnya dibilang gak pede, sangat gak pede. Karena apa? Karena pas aku lihat eh, orang-orang yang sebelumnya dapat beasiswa Bank Indonesia itu bukan orang-orang yang ecek-ecek lah istilahnya gitu. Tapi orang-orang keren, orang-orang hebat yang emang udah melakukan A, B, C, D gitu. Nah, justru kalau pas aku lihat seperti itu, justru itu bukan menjadi insecure yang bukan malah menurunkan semangat kita gitu. Tapi justru malah aku harus bisa kayak dia gitu. Nah, justru seperti itu. Nah, tanamkan di mindset teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman bisa daftar beasiswa mungkin di semester depan mungkin. Nah, teman-teman harus punya mindset seperti itu. Misal teman-teman lihat nih, ada si A yang lolos beasiswa Bank Indonesia misal. Nah, si A ini udah ngelakuin A, B, C, D yang emang aku mah belum bisa melakukan hal itu. Nah, justru bukan menjadi gak apa-apa lah, aku mah udah kayak gini pasti gak bisa kayak dia karena nah justru teman-teman jangan nih punya mindset seperti itu, tapi teman-teman harus punya mindset kalau dia bisa aku juga bisa gitu. Nah, teman-teman harus punya mindset seperti itu gitu. Nah, terus juga pas beasiswa itu kalau misalnya ada beasiswa, teman-teman jangan ragu untuk mencoba. Jujur dulu aku pas lihat persyaratan berkas yang harus didaftarkan pas beasiswa Bank Indonesia pas pendaftaran pertama, itu jujur hampir pengen ngundurin diri, bukan ngundurin diri, hampir pengen gak jadi daftar karena berkasnya seribet itu. Karena berkasnya tuh apa ya? Ribet dan emang banyak gitu. Berkasnya tuh ribet dan emang banyak. Tapi ya aku tetap usahain satu-satu karena mungkin ini bisa jadi mungkin aku terus tanamkan kalau misalnya rezeki itu pasti bisa gitu. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ada info beasiswa dari Bank Indonesia, mungkin nanti pasti akan ada di share juga sama jurusan mungkin pada teman-teman. Nah, nanti teman-teman baca dulu, yang pertama harus dibaca dulu persyaratan-persyaratannya. Terus teman-teman kalau misalnya bingung, teman-teman boleh tanyain orang-orang atau kakak tingkat teman-teman yang emang udah pernah daftar Bank Indonesianya gitu, udah pernah daftar deh beasiswa Bank Indonesianya. Kalau misalnya ada berkas yang kurang dipahami, misal kata itu apa dan kita harus ngapain aja ngisinya kayak gitu. Nah, nah itu sih yang pertama kalian coba, kalian jangan takut, kalian mencoba aja. Gak apa-apa, lolos gak lolos gak apa-apa, yang penting kalian udah coba. Tapi kalau misalnya persentase diterima kalian itu diterima tuh kalian tidak cukup dengan mencoba gitu. Meskipun ada yang bilang gak apa-apa, misalnya aja gak apa-apa, coba aja dulu gitu. Gak apa-apa diterima gak terima, gak diterima itu gak apa-apa, mungkin bukan rezeki. Tapi kalau kalian yang persentase diterimanya lebih besar, teman-teman tidak hanya cukup dengan mencoba, teman-teman tidak hanya cukup dengan apply beasiswanya tersebut. Teman-teman harus totalitas di persiapan berkas tersebut. Jadi jangan asal daftar aja, asal masukin berkas deh. Kan berkas, misal berkas pendaftaran itu ada 12 berkas. Gak apa-apa asal masuk semua aja deh. Nah, jangan gitu. Kalau misalnya ada salah satu berkas itu motivation letter, nah teman-teman harus cari dulu contoh motivation letter yang diterima di beasiswa Bank Indonesia tahun kemarin. Banyak, contohnya banyak. Aku dulu pernah baca-baca juga di TikTok kalau nggak salah. Ada yang namanya ada mahasiswa yang emang pernah diterima Bank Indonesia, terus dia tuh sharing motivation letter dia kayak gimana. Nah, aku coba urutin susunan dari penyusunan motivation letter itu kayak gimana. Kayak misalnya di paragraf pertama kita harus ngisi apa, paragraf kedua kita harus ngisi apa, paragraf ketiga dan seterusnya kita harus ngisi apa. Nah, aku ikut panduan tersebut dan alhamdulillah motivation letter aku ya diterima di seleksi berkat beasiswa Bank Indonesia di jurusan universitas dan juga di Bank Indonesia-nya langsung seperti itu. Nah, jadi kalau pesan dari aku, teman-teman yang pertama wajib mencoba gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin terima, teman-teman gak cukup hanya dengan mencoba. Nah, teman-teman harus tahu berkas-berkas yang dimasukin teman-teman tuh apa aja. Contoh yang tadi saya jelaskan motivation letter. Nah, motivation letter tuh harus gimana?
terus ada CV ya misalnya. Nah, teman-teman cari tahu juga CV yang ideal buat beasiswa tuh kayak gimana gitu. Nah, pokoknya teman-teman, pesan dari aku, teman-teman harus wajib mencoba, tapi mencoba dengan semaksimal mungkin, tidak asal mencoba aja. Mungkin seperti itu mungkin dari aku. Iya, betul ya. Jadi sebenarnya itu kayak bukan cuman buat, dari aku ini, tapi buat teman-teman dan aku pribadi gitu ya. Kita kayak udah ada semangatnya gitu, ada niatnya gitu buat daftar beasiswa, tapi pas lihat berkasnya, aduh kok banyak sekali, kok ribet gitu ya. Jadi kayak nggak begitu maksimal gitu ya. Oh, dan juga tadi akan sempat menyinggung nih kalau buat mungkin nanya nanti ke mereka yang kakak tingkat kita yang udah nerima, berarti terbuka dong kalau buat nanti ada anak-anak BBM kali yang mau nanya ini, gimana daftar BI?" Gitu. Terbuka tidak nih? Boleh, 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 sangat sangat terbuka banget. Nanti aku kasih tahu juga gimana gimana apa yang kalian bikin itu apa. Kebetulan aku juga kemarin tanya-tanya ke kakak tingkat yang emang bukan alumni, demisioner dari BLM FEB, dari anak EP juga kebetulan. Aku tanya-tanya sama beliau dan alhamdulillah dapat respon yang baik juga dan alhamdulillah kebingungan aku terjawab sama kami BBM, teman saya angkatan 23 mau nanya-nanya juga ke aku, mungkin kalau misalnya ada kebingungan terkait berkas, ya boleh nanti ditanyain gitu. Tapi aku gak akan ngasih tahu, aku gak akan liatin berkas aku gitu, tapi aku kan ngejelasin yang emang apa yang kalian bingungin seperti apa gitu. Nah, nantinya teman-teman bisa boleh nanya ke aku aja. Teman-teman boleh nanyain kalau misalnya ada kebingungan terkait berkas, berkas A itu harus diisi apa dan harus yang idealnya tuh diisi gimana. Nanti aku akan menjelaskan sebisa aku gitu. Nanti aku akan menjelaskan, akan ngasih tutor juga cara bikinnya gimana. Terus juga ngasih ngasih link TikTok atau Instagram atau YouTube yang emang gimana caranya buat mengisi berkas-berkas yang kalian bingungin seperti itu. Nah, teman-teman, kita udah dikasih green light nih, lampu hijau dari narasumber kita nih. Nah, itulah kayaknya salah satu, tujuan atau fungsi punya relasi nih kalau kalian teman-teman nanti join BBM, pasti kan nanti kenal sama Arastu gitu. Jadi nanti mudah kalau ada yang mau tanya, tapi jangan menggantungkan semua yang ke Arastu nih. Pasti kita harus cari-cari dulu. Nanti kalau kita udah stuck, kebingungan sekali, baru kita nanya ke beliau. Nah, kita sekarang udah mau di penghujung acara nih. Sekarang kita mau bahas apa nih kira-kira, Denis? Betul nih Teh. Nah mungkin setelah nih ya, setelah perjalanan yang dari dulunya cuman pas SMK tuh nggak ikut apa-apa ya Teh ya. Terus pas di perkuliahan tiba-tiba aktif sekali, Iya, sampai sampai berprestasi ya gitu. sampai dapat beasiswa dari BI ini Teh. Iya. Oke, nah mungkin dari Aresto ini nilai hidup apa sih yang paling terasa setelah melewati perjalanan ini? Boleh sebelum closing statement atau mungkin mau disekaligusin? Boleh juga. Oke, mungkin sekalian closing statement juga ya. Mungkin yang aku rasain atau nilai hidup yang aku laluin, yang aku dapetin dengan seluruh eh, kegiatan-kegiatan, dengan seluruh progres yang udah aku lakuin itu, eh, aku sangat merasakan khususnya bagi diri aku sendiri, yang dimana seperti yang udah dijelasin tadi, aku bisa mendapatkan hal-hal yang sebelumnya belum aku dapetin, aku bisa merasakan hal-hal yang sebelumnya aku rasakan gitu. Contohnya, seperti yang udah dijelasin tadi, bahwasannya aku dulu gak aktif, sekarang aktif, dan emang aku dulu gak dapat beasiswa, sekarang dapat beasiswa, dan yang aku dapetin itu ada di kepuasan diri sendiri. Tapi yang namanya kepuasan itu kan emang tidak terbatas. Ya, kalau misalnya sudah mendapatkan A, terus juga kita eh, kalau kita misalnya sudah mendapatkan A, tapi justru biasanya sebagai manusia tuh kita masih terus merasa kekurangan kan. Kayak, kok kita baru dapat A ya, kalau misalnya kita lihat orang lain tuh udah dapat B gitu. Nah, teman-teman gak boleh seperti itu gitu. Teman-teman harus eh, menikmati dan juga kalau misalnya mensyukuri terlalu
Nah, teman-teman harus menikmatilah perjalanan teman-teman sekarang gitu. Kalau misalnya teman-teman, eee, masih merasa, "Ah, aku mah sekarang masih A," gitu, orang-orang mah udah di mana, udah B gitu. Nah, teman-teman nggak boleh seperti itu gitu. Kalau misalnya justru hal tersebut harus menjadi, acuan teman-teman yang emang kalau misalnya teman-teman lihat orang-orang udah melakukan B, teman-teman juga harus justru bisa, "Ah, aku juga harus bisa kayak dia," gitu. Kalau misalnya dia bisa kenapa aku juga nggak bisa gitu. Jangan malah ada peribahasa justru diplesetin sama orang-orang sekarang nih, kalau misalnya dia bisa kenapa harus saya gitu, nah ya, nggak boleh seperti itu. Justru, eee, justru mindset-nya kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa gitu, harus bisa juga. Nah mungkin nilai-nilai yang aku dapetin tuh ya, aku merasakan kepuasan di diri sendiri aja sih, seperti itu. Kalau misalnya, dulu kan aku pas emang di SMA tuh pengen diniatin agar niatin aku di perkuliahan, pengen dengan seluruh tantangan dan seluruh ujian yang aku dapetin dari dulu sampai sekarang dan, eee, aku dapat kepuasan tersendiri karena misalnya kita melaksanakan hal yang emang kita ingat saat kemarin pas beasiswa. Nah itu kan kalau misalnya aku ingat-ingat gimana caranya aku dapat beasiswa itu, gimana caranya aku ngisi CV yang emang dari pas SMK tuh nol banget, gak ada pengalaman apa-apa, dan sekarang CV udah mencukupi untuk daftar dan lolos beasiswa Bank Indonesia itu ya, aku sangat mensyukuri dan sangat puas kepada diri sendiri dan aku terus-terusan kayak apa ya, kayak terus-terusan berterima kasih kepada diri sendiri gitu karena kan, eee, kalau misalnya dengan seluruh hal-hal yang udah dihadapi, tapi ya masih bisa kuat bersyukur itu aku sangat berterima kasih dan memang kalau dibandingkan nilai yang, aku rasain dari dulu sampai sekarang setelah mencapai, menjadi, eee, mahasiswa yang aktif di kampus, juga menjadi, salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia yang merupakan salah satu beasiswa tertinggi di kampus kita, dan aku sangat sangat mensyukuri dan sangat berterima kasih kepada diri sendiri. Mungkin ini juga bisa menjadi, apa ya, menjadi motivasi lah bagi teman-teman yang nantinya mendengar, podcast ini, teman-teman nggak boleh misalnya kalau teman-teman udah ada niat contohlah, teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak kurang tertarik dari organisasinya, teman-teman boleh ubah tujuannya jadi mendapatkan beasiswa gitu. Nah, kalau misalnya tujuannya mendapatkan beasiswa, mau gak mau teman-teman harus aktif, aktif baik itu di organisasi, di komunitas, di dalam ataupun luar kampus, seperti itu. Nah, meskipun bukan satu-satunya indikator yang bisa membuat kita lolos di beasiswa, tapi itu menjadi faktor penting di mana caranya kita lolos beasiswa Bank Indonesia. Yang mungkin kalau misalnya teman-teman yang tadinya malas masuk kegiatan, malas ikut volunteer, malas ikut misalnya tujuan teman-teman dirubah untuk mendapatkan beasiswa, ya mungkin mau gak mau teman-teman bisa aktif di, kegiatan-kegiatan di kampus. Dan juga aku ingin bilang semangat gitu, jangan jangan lupa berterima kasih pada diri sendiri, jangan lupa, eee, apa ya, self reward lah istilahnya, jangan lupa self reward kalau teman-teman nantinya udah, mempunyai tujuan, tujuannya itu kan misal kayak yang aku bilang tadi, tujuannya itu ada, mendapatkan beasiswa dan pasti rintangan untuk mendapatkan beasiswa itu sangat-sangat tidak mudah dan teman-teman harus tetap bisa teguh dengan tujuan teman-teman. Nah, itu mungkin dari sedikit tips dari aku, ganti tujuan dengan mendapatkan beasiswa. Seperti itu mungkin closing statement dan juga menjawab pertanyaan terakhir dari teman-teman moderator. Iya, terima kasih dari Arestu telah menjadi narasumber kita nih di Iya, podcast episode ke-13 kali ini. betul. Nah, mungkin kita ucapkan terima kasih ya kepada Arestu telah Udah sharing sharing. gitu. Kayak, jujur ya saya pribadi yang jadi host-nya di sini yang ngedengerin tuh bener-bener insightful banget. Kita yang kita asalnya nggak tahu
progres buat daftar BI kita jadi tahu, terus kita juga tahu tips and triknya, bahkan salah satu poin utamanya gitu kalau mau daftar BI ya harus seimbang dan antara IPK dan juga aktivitas organisasinya, nggak bisa cuman IPK doang ya. Terus juga yang aku dapetin juga nih ya, buat teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman di sini kan ini terbuka untuk umum ya sobat-sobat pendengar tuh. Buat sobat-sobat pendengar, kalian tuh harus udah punya semangat, motivasi itu paling utama ya, betul kan? Betul banget juga. Motivasi itu paling utama yang akan menentukan segala-galanya. Kalau kita nggak punya motivasi, ya maka kedesananya juga kita bingung gitu mau berbuat apa, masa hidup tanpa tujuan. Nah, terus yang kedua itu kita harus pintar-pintar namanya time management ya, seperti yang udah dijelasin tadi sama Ares tuh, time management menentukan prioritas kita gitu. Jangan malah kasihkan di organisasi gitu sampai lupa tujuan utama kuliah itu buat apa gitu. Dan yang pastinya setelah itu semua kita serahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga tanpa doa gitu ya percuma ikhtiar kita ya. Betul banget itu. Iya, jadi kita mau berterima kasih banyak nih buat Ares tuh, udah sharing yang luar biasa banget nih buat kita semua. Nah, kayaknya kita closing dengan pakai tagline kita yang BBMFP, boleh Ares tuh mau ikut juga join? Yang we Boleh, boleh, need. boleh, boleh. Oke, Boleh, boleh. kita closing ya. Oke, BBMFP 2025, we need, we learn, we can do anything. Anything. Oke. Siap. Bye-bye sobat Kasih. pendengar. Terima kasih banyak juga kepada Arastu sebagai narasumber kita di episode 13 kali ini. We'll see you in the next episode. Goodbye.